Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi akuntansi manajemen, yaitu perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode tradisional. Materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Manajerial oleh Hansen Mawan. Ya, untuk kesempatan kali ini saya tidak akan terlalu membahas mengenai teorinya. Teori ini bisa kita dapatkan dari banyak platform ya, bisa dicari di media-media yang atau vlog atau blog yang menyediakan ini banyak saya pikir. Maka di sini saya cuma akan membahas sedikit saja. Jadi untuk menghitung harga pokok produksi itu dasarnya adalah menghitung biaya per unitnya. Kenapa? Karena biaya per unit inilah yang akan menjadi dasar untuk menentukan harga jual suatu produk. Ya, jadi ketika salah membebankan biaya terhadap produk, otomatis biaya per unitnya akan kurang akurat. Itu maksudnya. Jadi saya akan memberikan kesempatan untuk dibaca saja ya materinya. Seperti berikut ini. Mengapa biaya per unit itu penting? Kenapa? Karena biaya per unit itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Ya, apakah kita perlu membuat atau membeli suatu produk, atau kita perlu menyewa atau membangun sendiri suatu gedung. Hal-hal seperti itu yang dibutuhkan dalam akuntansi manajemen. Ya, selanjutnya saya tekankan lagi bahwa dalam perhitungan harga pokok produksi, mau metode tradisional atau metode ABC nanti yang akan dijelaskan berikutnya, bahwa untuk harga bahan baku atau biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu tidak pernah dipermasalahkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Kenapa? Karena itu sifatnya adalah direct tracing atau bisa ditelusuri secara langsung. Jadi gampang diketahui bahwa produk ini menggunakan bahan baku berapa dan menggunakan tenaga kerja langsung atau yang berhubungan langsung dengan produk itu mudah ditelusuri. Ya, namun yang menjadi masalah dalam perhitungan harga pokok produksi yang biasanya agak kurang atau agak sulit untuk dimengerti itu adalah biaya overhead-nya. Kenapa? Karena biaya overhead ini ditelusurinya dengan menggunakan penelusuran penggerak atau driver tracing atau alokasi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang masalah atau yang menjadi titik poin atau point center of harga pokok produksi itu adalah biaya overhead. Biaya overhead ini diperlakukan seperti apa sehingga tepat atau akurat terhadap produk, itu maksudnya ya. Nah, untuk kali ini kan saya akan menggunakan metode tradisional, dalam artian metode yang paling umum digunakan oleh pelaku-pelaku usaha. Ya, berikut contoh penggerak tingkat unit dalam pembebanan overhead. Jadi biasanya pelaku usaha menggunakan penggerak-penggerak ini untuk membebankan overhead pabrik tersebut. Ya, apakah menggunakan unit, berapa unit yang diproduksi, berapa jam tenaga kerja langsung. Jadi itu yang menjadi dasar untuk menghitung pembebanannya. Ya, berapa biaya tenaga kerja langsungnya, berapa jam mesin bekerja, dan berapa biaya bahan baku langsungnya. Jadi itu bisa digunakan sebagai dasar pembebanan ya untuk overhead. Ya, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Ya, jadi kenapa sistem akuntansi biaya yang berdasarkan fungsi atau tradisional itu memiliki keterbatasan? Kenapa? Karena kadang suatu perusahaan memproduksi beberapa jenis produk. Ya, jadi ketika misalnya membebankan produk berdasarkan volume produksi, nah, itu yang akan menjadi masalah. Kenapa? Karena bisa saja produk satu, produk yang lain, dan produk yang lain itu berbeda secara spesifikasi. Apakah secara ukuran produknya atau kerumitan produknya. Ya, jadi ketika misalnya menyamaratakan, sekian volume produksi, sekian biaya dibagi volume, itulah harga pokok produksi. Nah, inilah yang menjadi keterbatasan akuntansi biaya berdasarkan fungsi itu. Ya, jadi itu maksud ini salah satunya ya, keanekaragaman produk selain dari biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Jadi ada biaya yang muncul yang sebenarnya tidak berpengaruh
atau tidak berkaitan langsung dengan volume produksi. Misalnya, mesin itu di-setel. Mesin ini di-setel bukan berarti setiap per 1000 produksi akan di-setel, tapi bisa saja mesin ini di-setel ketika misalnya rusak atau ketika apa. Nah, ini kan berarti tidak ada pengaruhnya ke jumlah unit. Ya, tidak ada pengaruhnya ke jumlah unit. Nah, ketika ini digunakan maka akan berpengaruh ke masalah di akuratnya harga pokok produksi. Makanya ini adalah salah satu keterbatasan dari sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Ya, saya masuk saja ke contoh kasusnya ya. Jadi di sini untuk metode perhitungan tradisional saya memakai ada dua jenis. Yang pertama ada tarif keseluruhan pabrik. Jadi menghitung biaya per unit. Ya, biaya per unit produk itu menggunakan tarif keseluruhan pabrik. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Jadi ada perusahaan yang memproduksi dua jenis produk. Ya, anggaplah ini telepon nirkabel sama reguler. Di mana di sini ada keterangannya bahwa unit yang diproduksi untuk nirkabel adalah 10.000 sedangkan reguler 100.000. Biaya utama ini, ingat biaya utama itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya, itu maksudnya. Ya, biaya utamanya masing-masing seperti berikut. Jam tenaga kerja langsungnya juga ada ya. Untuk nirkabel 10.000 jam sedangkan reguler 90.000 jam. Nah, ada juga keterangan lain bahwa overhead yang dianggarkan adalah 360.000. Aktivitas yang diharapkan 100.000 dalam jam tenaga kerja langsung. Aktivitas aktual atau yang sebenarnya terjadi 100.000. Berarti dianggarkan, ibaratnya diasumsikan, dianggap bahwa aktivitas yang diharapkan itu 100.000 jam. Ternyata benar, yang terjadi atau aktualnya adalah 100.000 jam. Namun, overhead aktualnya atau biaya overhead yang kenyataannya terjadi adalah 380.000. Berarti berbeda ya dari yang dianggarkan. Nah, bagaimanakah tarif perkiraan overhead? Tarif perkiraan overhead per unitnya ya, atau per jam tenaga kerja langsungnya. Ya, rumusnya adalah overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Overhead yang dianggarkan ada 360.000. Aktivitas yang diharapkan 100.000 jam. Maka diperolehlah tarif per unitnya 3,6 per jam tenaga kerja langsung. Nah, tadi di slide sebelumnya kan ada bahwa metode pembebanan ya. Ini contoh penggerak dalam pembebanan overhead. Bisa saja menggunakan jam tenaga kerja langsung, itu maksudnya. Ya. Nah, maka diperoleh 3,6 per jam tenaga kerja langsung. Maka kita bisa menghitung biaya per unitnya. Di mana? Biaya utama. Ya, ingat, biaya utama tidak ada masalah. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja ada di dalam sini. Itu tidak ada masalah. Yang masalah ada biaya overhead. Nah, biaya overhead yang terjadi untuk nirkabel 3,6. Ini berasal dari ini ya, 3,6 per jam dikali 10.000. 10.000 ini apa? 10.000 ini adalah 10.000 pengerjaan untuk nirkabel. Ini. Ya, 10.000 pengerjaan untuk nirkabel. Sedangkan untuk reguler 3,6 dikali 90.000 jam. Maka diperolehlah masing-masing 36.000 dan 320.000. Coba dijumlah ini 36 sama 324 itu 360 ya. Jadi maksudnya di sini adalah 360.000 ini ingin diketahui berapakah yang digunakan di nirkabel dan berapa yang digunakan di reguler. Nah, untuk mencari itu untuk memperoleh itu beratnya untuk mengetahui berapakah di nirkabel dan berapa di reguler, maka dicari dulu berapa biaya per jamnya yang terjadi. Nah, untuk mengetahui itu, ini kan ada rumusnya, overhead yang dianggarkan dengan aktivitas yang diharapkan. Setelah diperoleh, masing-masing dikalikan dengan jam tenaga kerja langsungnya. Oke, sudah diperoleh masing-masing jumlah biaya produksinya dan unit yang diproduksi untuk masing-masing seperti berikut. Maka diperolehlah biaya per unit untuk nirkabel sebesar 11,40 dan reguler 10,62. Ya, kita lanjut.
ke metode yang kedua, yaitu perhitungan biaya per unit dengan menggunakan tarif departemen. Jadi dasarnya menggunakan tarif departemen adalah biasanya dalam suatu perusahaan menggunakan beberapa departemen atau bagian untuk menyelesaikan suatu produk. Misalnya ada departemen merakit, ada departemen penyetelan misalnya. Ya, jadi masing-masing departemen ini akan mengkonsumsi biaya sendiri-sendiri. Nah, inilah misalnya biaya overhead, total biaya overhead sekian, berapa yang digunakan di departemen perakitan, berapa yang digunakan di departemen penyetelan, itu maksudnya. Jadi menghitung biaya per departemen per produk. Ya, kita masuk ke contohnya. Nah, untuk contoh berikut, diasumsikan bahwa ada produk yang dikerjakan dalam dua departemen, yaitu pabrikasi dan perakitan, dengan data overhead sebagai berikut. Perhatikan, overhead yang dianggarkan berapa, untuk nirkabel berapa ya, regular berapa, penggunaan aktual dan yang diharapkan untuk mesin. Jadi mesin bekerja untuk nirkabel berapa, regular berapa. Perhatikan. Ya, selanjutnya kita menghitung dulu tarif pabrikasinya. Ingat ada dua departemen, pabrikasi dan perakitan. Sekarang kita menghitung dulu tarif di bagian pabrikasi. Rumusnya adalah overhead yang dianggarkan sama jam mesin yang diharapkan. Ya, 25.000 dibagi 40.000. 40.000 itu berasal dari mana? Nah, ini dia. Jam mesin ya, jam mesin yang diharapkan adalah yang tertinggi. Ingat, yang tertinggi kita ambil 40.000. Untuk pabrikasi ya, tarif di bagian pabrik kita ambil yang tertinggi dengan asumsi bahwa ini yang paling tinggi mengkonsumsi anggaran. Nah, sedangkan untuk perakitan yang paling tinggi mengkonsumsi anggaran 80.000. Perhatikan. Nah, 80.000. Overhead yang dianggarkan 108.000. Ini berasal dari ini ya. 108.000 dibagi 80.000. Ingat memakai nilai yang paling tinggi dengan asumsi bahwa bagian itulah yang mengkonsumsi anggaran paling tinggi. Oke. Sudah diperoleh ya masing-masing tarifnya. Jadi tarif di departemen pabrikasi adalah 6,30 per jam mesin, sedangkan tarif perakitan adalah 1,35 per jam tenaga kerja langsung. Perhatikan, tetap ya 360. Ini dia. 360.000 untuk overheadnya. Nah, bagaimana perhitungan harga pokok produksi per unitnya? Biaya utama ingat tidak ada perubahan. Biaya overhead. Biaya overhead itu ingat ini departemen pabrikasi, departemen perakitan. Untuk nirkabel 6,30 dikali 4.000. Ingat tadi kita menggunakan yang tertinggi ya. Ini untuk nirkabel 4.000. Ya. Maksudnya tambah perakitan 1,35 dikali 3.000 untuk nirkabel diperoleh 29.250. Sama halnya dengan regular ya. Ingat kita menggunakan yang tertinggi dengan asumsi bahwa bagian tersebutlah yang mengkonsumsi anggaran paling tinggi. Diperolehlah biaya produksi sebesar seperti berikut. Unit yang diproduksi 10.000 untuk nirkabel, regular 100.000. Maka harga pokok produksi per unit untuk nirkabel adalah 10,73 dan regular 10,69. Ya, jadi ada perbedaan antara dua metode tadi, metode keseluruhan pabrik dan metode departemen. Ya, jadi ini perbedaannya pembebanan tradisional dengan EBC ya. Kalau EBC ini nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Ya, demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya harapkan tetap membaca referensi yang lain karena materi yang saya sampaikan ini sangat terbatas dan sangat sederhana. Untuk pertanyaan silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar, saya siap menjawab. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.